Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana li ta'atihi wa zajjarana 'an ma'siyatihi wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyyatihi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila subulil rasyad wa ba'du. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tokoh agama, terkhusus kepada Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Mukhlisin Bapak Ustaz Sugianto, Bapak Ustaz Sugianto, Bang apa ya? Bang Sugianto ada. Kemudian juga para tokoh Bapak Ustaz banyak kemudian Bapak Ano, Bapak Tuhan Bapak Ustaz Aliman, semuanya para tokoh dan tokoh agama, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, terkhusus kepada Bapak Ketua RW 06 dan seluruh Ketua RT dari 01 sampai RT 011, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak limpahan nikmat Allah kepada kita semua, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab kemarin dan di bulan Sya'ban sekarang ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hasilkan semua permaksudan kita, Allah kabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, utamanya atas nikmat iman Islam, semoga Allah kabulkan kita dengan wafat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan para jemaah sekalian, kita bersolawat dan bersalam kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Mudah-mudahan nanti di hari pembalasan, di hari kiamat, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin dan irada Allah Subhanahu wa taala, hari ini saat ini kita kembali berjumpa dalam rangka pertolongan ini kajian subuh kita. Alhamdulillah alamin. Dan juga karena kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, pengajian kita kali ini adalah sekalian dengan tawaf dalam rangka penutupan sementara kajian subuh kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini majlis kita, selama ini taklim kita, selama ini bertolak ilmunya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Dalam hitung hari menjelang kedatangan bulan suci, di mana kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah itu Ramadan haramallahu jasadahu ala niyah. Barang siapa yang hatinya gembira, senang terhadap datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya dari siksa neraka. Alhamdulillah. Senang enggak Ramadan? Gembira enggak hati kita akan kedatangan bulan Ramadan? Senang ya? Kita gembira, alhamdulillah. Kenapa kita gembira? THR cair, yang cair mah alhamdulillah. Jadi ini ternyata ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau kita pengen gembira hati, kita bicara hati Pak. Kalau bicara melalui lidah itu bisa dibuat-buat, bisa direka-reka, bisa dibikin-bikin. Tapi kalau udah urusan hati, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana letak hati kita, posisi hati kita, keadaan hati kita ketika akan datang Ramadan. Maka kita kenali dulu hebatnya, keutamaannya, keistimewaan bulan Ramadan supaya timbul rasa cinta, lalu kita gembira dengan kedatangannya bulan suci Ramadan. Bahkan bahasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berandai-andai, alamu mimma fi Ramadan, seandainya umatku tahu akan semua keutamaan, akan semua kemuliaan, keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka seluruh umatku akan berharap sepanjang tahun setiap bulannya itu bulan Ramadan. Kalau misalnya kita lihat dari bahasa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bahasanya laut. Laut itu artinya imtina'ul jawab, imtina'il syarti. Tidak terjadinya jawab syarat karena tercegahnya syarat. Artinya nggak terjadi tuh kita berharap sepanjang tahun itu Ramadan. Terjadi nggak? Pengen nggak sepanjang tahun Ramadan selalu? Pengen nggak? Pengen nggak? Jangan jujur. Mau kagak tiap bulan kita Ramadan, tiap bulan kita puasa, tiap bulan kita terawih sepanjang setahun seperti itu? Kira-kira kita siap apa enggak? Mau apa enggak? Ngaruh apa kagak? Ngaruh apa kagak? Kenapa tidak? Karena kita itu bahasanya laut. Seandainya umatku mengetahui semua keutamaan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, maka pasti mereka berharap. Bahasa Nabi kita tamannau. Tamannau itu dari kata tamanna ya tamanni, tamanni itu artinya mengharap yang tidak akan terjadi.
mengharap sesuatu yang tak layak atau tak akan pernah terjadi atau terbukti, itu namanya tamani. Jadi ini bahasa berandai-andai. Seandainya saja umatku tahu semua keutamaan yang ada di Ramadan, sempurna mengetahui semua kemuliaan Ramadan, maka pasti mereka akan berharap. Maka kalimat la tamannaw ini berfaedah untuk menakibkan, menguatkan kata tamannaw. Pasti mereka akan berharap antakuna sanatu kulluha Ramadan, sepanjang setahun itu adalah selalu bulan Ramadan. Kenyataannya enggak. Kita enggak berharap setiap bulan itu Ramadan, setiap bulan kita puasa, setiap bulan kita tarawih. Kenyataannya tidak, karena memang bahasanya pun adalah lau, artinya Nabi kita sedang berandai-andai. Maksudnya pelajarannya apa bahasa Nabi ini? Pelajarannya adalah saking hebatnya, istimewanya, mulia agungnya Ramadan, dan itu tidak akan kita ketahui secara sempurna. Sehingga bahasa Nabi itu seperti tadi, seandainya umatku tahu semuanya keutamaan ada di Ramadan, pasti mereka berharap sepanjang tahun itu selalu Ramadan. Nah, ini adalah bahasa yang menunjukkan betapa mulianya bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah, ballighna Ramadan ya Allah. Amin. Amin. Ballighna Ramadan ya Allah. Amin. Ballighna Ramadan ya Allah. Amin. Ballighna Ramadan ya Allah. Amin. Waghfir lana dzunubana. Amin. Ya Allah, sampaikan kami, panjangkan umur kami. Amin ya Allah. Amin. Dan ampuni dosa-dosa kami semuanya. Amin ya Allah. Betapa beruntungnya orang yang sampai umurnya bulan Rajab, apalagi bulan Ramadan. Yang mana Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, rajanya seluruh bulan. Di antara sedikit kita buka apa sih hebatnya bulan suci Ramadan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalul lailati min Ramadan," ketika telah tiba malam pertama bulan Ramadan. Kalau kita puasanya nanti pas sama Muhammadiyah tanggal 1 yaitu hari Sabtu, berarti malam pertamanya malam Minggu. Nah, kita malam Minggu, di malam pertama Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu taala, "Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh." Siapa orangnya, barang siapa orang yang mencintai kami, maka kami akan mencintainya. Cinta kita akan terbalas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada Allah akan dibalas oleh Allah dengan cinta pula untuk kita yang di awal Ramadan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Enak enggak? Cinta bertepuk sebelah tangan. Nyambung kagak? Enggak. Nyambung kagak? Enggak. Jadi enggak? Enggak. Ya kalau jadi sih jadi aja kali maksain. Tapi yang pasti kan cinta tak berbalas itu amat sangat mengecewakan, menyedihkan, memprihatinkan. Itu enggak enak. Apalagi cinta kepada Allah. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan kepada makhluk itu enggak enak. Apalagi kalau cinta bertepuk sebelah tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di Ramadan cinta kita dibalas cinta oleh Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita enggak dilihat kayak gimana karakternya, kapasitas ketakwaannya, yang pasti niat suci, hati bersih nyambut Ramadan. Dan Ramadan kita ingin taati Allah, kita ingin mematuhi Allah, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan yang amat sangat mulia ini dengan hati yang bersih dan tulus, semata-mata hatinya murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibalas cinta kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil wa man ladzi yaqrubuna fa naqrubuhu. Barang siapa yang mencari kami di bulan Ramadan, maka kami pun akan mencarinya.
seterusnya. Wa man ladzi yastaghfiruna fa naghfir lahu bi hurmati Ramadan. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepada kami di bulan suci Ramadan, maka akan kami ampuni dosa-dosanya. Itu semua bi hurmati Ramadan, karena kehormatan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Sampai di sini mulai paham, mulai kebuka. Jadi Ramadan itu gimana? Kalau di bulan lain cinta kita, wallahu a'lam, dibalas cinta lagi juga sama Allah. Tapi Ramadan Allah jamin cinta kita dibalas cinta oleh Allah. Alhamdulillah. Kita cinta Allah, maka Allah pun cinta sama kita. Alhamdulillah. Itu semua dengan kehormatan Ramadan. Yang kedua, kita mencari Allah di bulan Ramadan, Allah akan cari kita. Yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan, Allah akan lebih mendekati kita. Orang yang selalu niatnya di dalam kebaikannya mencari ridha Allah, dia akan dapatkan ridha Allah di bulan suci Ramadan dengan mudah. Kenapa? Karena mulianya bulan suci Ramadan. Orang yang minta ampunan kepada Allah di bulan-bulan lain, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu apakah diampuni atau tidak. Tapi kalau di bulan Ramadan, asal kita mau beristighfar dengan tulus, pasti Allah akan ampuni dosa kita dengan mudah tanpa syarat. Alhamdulillah. Lalu fayamurullahu ta'ala al-kiraman katibina fi syahr Ramadan bi yaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu 'alaihimus sayyi'at. Kata niat itu penting. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baca bareng-bareng. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kita hafal cuma innamal a'malu binniyat doang. Ternyata itu hadis harus potong. Lanjutannya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Imam Syafi'i menafsirkan hadis ini dengan bahasa wa innama sihhatul a'mal binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Akan baik amal tersebut kalau niatnya baik. Akan buruk amal tersebut walaupun amalnya baik kalau niatnya buruk. Makanya pasang niat yang benar. Wa innamal likulli imri'in, setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Maka luruskan niat kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bersihkan hati kita. Ya Allah, Ramadan sebentar lagi. Bismillah, hamba pengen mendekatkan diri kepada Allah. Hamba udah senior hidup-hidupnya. Udah apa? Udah senior. Rata-rata di kita, umur kita di rata-rata ini semua yang ada di sini lah. Rata-rata itu di atas 40 tahun. Di atas kepala 4. Betul? Di atas kepala 4, benar? Berarti kita udah senior. Artinya apa? Sudah waktunya. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah saatnya bagi orang beriman untuk hatinya tunduk patuh khusyuk ke Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah waktunya Pak. Kita benerin niat, kita luruskan niat, kita benahi akhlak, kita benahi perilaku. Kita udah tua, udah senior, atau mungkin kita udah tinggal tuanya. Oleh karenanya sudah saatnya kita memperbaiki berbagai ketaatan kita, berbagai ibadah kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan Ramadan kita masih puasanya puasa yang umum, cuma nahan lapar, nahan haus. Tapi Ramadan ini kita niatkan, minimal kita rencanakan, ya Allah, insya Allah bukan cuma nahan lapar, nahan haus, tapi nahan mata. Artinya menjaga pandangan mata. Artinya matanya pun puasa. Menjaga hati supaya hatinya pun ikut berpuasa dari hal-hal yang mengotori hati. Kedengkian kepada orang lain, kebencian kepada orang lain, dendam yang membara, yang terus menyala di hatinya kepada orang lain. Maka kita puasakan hati kita dari hal-hal yang
Halo, halo, bagaimana? Semua sifat yang kotor di hati kita, enggak sabarnya kita, kurang ridhonya kita dengan semua yang dibagi oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, kurang menerimanya kita terhadap takdir Allah, masih ada keluh kesah, masih ada mengeluh, masih ada hal-hal yang membuat hati kita ini seperti tidak meridhoi takdir Allah, enggak ridho menerima takdir Allah, kurang pasrah di hati kita menerima ketentuan dan ketetapan Allah. Kita benahi mulai sekarang untuk menyambut bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan, insya Allah. Kemudian lidahnya, dulu kita ini waktu puasa kurang bisa ngejaga lidah. Lidah ini masih banyak keluar kata-kata dulu, masih banyak keluar kata-kata yang tidak Allah senangi, tidak Allah ridhoi, bahkan makhluknya pun tidak senang dengan kata-kata tersebut. Oleh karenanya mulai sekarang kita rencanakan insya Allah nanti lisan kita, lidah kita pun ikut puasa, insya Allah. Tidak ngomongin orang di siang hari bulan suci Ramadan, entar udah buka baru ngomongin. Lagi siang hari Ramadan kadang ngomongin orang, tak pulang terawih baru. Jadi begitulah, di antara yang merusak, yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya beda. Ada yang batalin puasa, ada yang batalin pahala puasa. Itu rata-rata yang ngebatalin pahala puasa itu dosa lidah. Ngebohong. Pernah kita ngebohong? Jangan bohong. Pernah kita ngebohong? Sering kita ngebohong? Banyak kita berbohong? Alhamdulillah. Astagfirullah. Kita banyak bohong, tapi Ramadan siang hari jangan bohong. Entar habis tarawih baru. Jika tidak, ternyata berbohong itu walaupun sepele, ternyata itu bisa merusak bahkan membatalkan pahala puasa kita. Kemudian ghibah ini yang paling jadi langganan dosa sehari-hari umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah ngomongin ustadznya, ustadz ngomongin DKI-nya, DKI ngomongin jamaahnya. Ayo aja saling membicarakan keburukan saudara sendiri. Alhamdulillah ini astagfirullahaladzim. Jujur, jangankan orang lain, jangankan orang di luar rumah, bahkan istri sendiri pun, bahkan istri sendiri pendamping hidup kita yang begitu setia menemani kita dalam suka duka, dalam susah senang, dalam kaya miskin, menerima kita apa adanya. Kadang kita omongin kejelekannya di depan orang lain. Betul? 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 Enggak pernah? Sama sekali? Jangan dong. Enggak sekarang habis sekarang lagi ngaji kamu ya. Jadi artinya apa? Kadang-kadang disadari, tidak disadari, diakui, tidak diakui, bahkan istri sendiri pun jadi sasaran ghibah. Kadang juga bertua, kadang juga orang tua. Jadi kita ini amat sangat mudahnya berghibah. Jadi mulai sekarang ya Allah, insya Allah lidahnya pun, lisannya pun kita niat untuk berpuasa. Insya Allah, karena ghibah itu sangat luar biasa merusak puasa kita. Kan kata Nabi kita, banyak orang yang puasa laisa min syiyami, tidak ada dari puasanya illal ju'ul afsy, kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Kita berlindung kepada Allah dari puasa yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena Bapak kalau kita sengaja kita sampai sekali malam. Saya katakan tadi kan, apakah itu kan jamaahnya jamaah sunnah jam 5 kurang dikit. Kita beres sholat subuh jam 5 berangkat. Ya kan? Jadi sebelum kita makan siang, agak siang waktunya kan. Jadi sedikit saya tambahkan dari kalau kita punya istri, kemudian istri kita sedang menyusui atau sedang hamil atau sedang menyusui. Ketika nanti lepas Ramadan, jangan langsung pahamnya itu bayar fidyah.
Saya pernah kedatangan seorang ibu yang dia bawa beberapa jumlah kak, dia bawa uang. Kata dia, Pak, ini fidyah saya selama Ramadan kemarin nggak puasa. Kenapa emang Bu? Saya menyusui. Ternyata kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang kurang paham antara qada dan fidyah. Andai kata ada seorang wanita kemudian dalam keadaan hamil, karena hamilnya itu memberatkan dia, lalu dia itu tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Pertama kita bicara hukumnya, boleh apa enggak? Orang lagi hamil kemudian enggak puasa Ramadan, boleh tidak? Boleh. Kemudian orang menyusui, seorang wanita yang sedang menyusui karena berat, dia sedang dalam keadaan menyusui, lalu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan kan dia akan puasa karena lagi menyusui. Siang anaknya, malam mbahnya, siang anaknya, malam habis terawih, anaknya habis sahur. Memang kan? Boleh nggak kalau Ramadan kayak begitu? Boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya siang haram Pak. Walaupun istri kita haram, nggak boleh dia apa-apain, haram. Tapi kalau udah buka boleh. Udah buka dibolehkan. Alhamdulillah. Jadi siang matahan, entar kalau udah buka. Langsung Jadi intinya apa? Intinya halal ketika malam hari, haram ketika siang hari. Itulah puasa. Menghalalkan yang haram, mengharapkan yang halal siang. Tapi kalau udah malam kembali kepada hukum asal, yaitu alhamdulillah. Kemudian ada seorang wanita menyusui, dia nggak puasa di bulan Ramadan. Nah nanti setelah lepas Ramadan, setelah selesai Ramadan, nah dia itu nanti hukum kodok fidyahnya atau kodok saja tanpa fidyah atau fidyah saja tanpa kodok itu nanti dikembalikan kepada keadaan hatinya ketika dia nggak berpuasa. Orang hamil, al-hamil idza khafata min as-sawmi 'ala anfusihim idza khafata min as-sawmi 'ala anfusihim wa yajuzul hamil wal mudhi idza khafata min as-sawmi 'ala anfusihim aw 'ala auladihim. Seorang yang hamil, ibu menyusui boleh tidak berpuasa apabila dia khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya. Dia khawatir kalau lagi menyusui puasa, anaknya takut nanti susunya kurang, takut kurang susu, jadi dia nggak puasa. Kemudian ibu hamil, kalau dia tetap puasa dalam keadaan hamil, apalagi hamilnya udah gede. Udah hamil menjelang tua atau bahkan udah tua, dia nggak puasa. Kenapa? Karena khawatir sama anaknya. Itu nanti ada resiko masing-masing. Kalau seorang ibu menyusui atau ibu yang hamil, ketika nggak puasanya cuma karena khawatirnya pada anak doang, anak saja, anak tok, nanti selesai Ramadan dia wajibnya dua. Pertama wajib qada puasanya, yang kedua wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Kalau dia khawatirnya hanya kepada anak doang, tapi kalau dia khawatir kepada dirinya sendiri, atau juga kepada anaknya, khawatir kalau lagi hamil dia puasa, namanya lagi hamil tua, dia takutnya itu ngedrop, dia takutnya lemah, atau bahkan nanti sampai jatuh sakit. Khawatir kepada diri sendiri dan juga khawatir kepada anak yang ada dalam kandungan. Dia khawatirnya bukan cuma ke anaknya, tapi juga kepada dirinya, atau khawatiran kepada dirinya saja. Nah itu menggugurkan kewajiban fidyah, cuma wajibnya qada. Ibu menyusui, ketika dia nggak puasa karena sedang menyusui, hanya karena khawatir ada anaknya saja, dan itu rata-ratanya seperti itu, maka dia wajib qada dan fidyah. Kita kan udah hamil, ada yang hamil? Enggak.
Kita menyusui. Tidak ada. Malam kali kita itu yang dibahas pernikahan. Jadi artinya apa? Kita enggak hamil, kita enggak menyusui, tapi kita wajib mengetahui ilmu ini karena istri kita hamil, istri kita menyusui, istri kita hamil, istri kita menyusui. Pahamkan mereka, bukan cuma nafkah lahir, nafkah batin, tapi pendidikan agama merupakan tanggung jawab suami. Wajib kasih paham, mama kita, istri kita, atau anak kita perempuan, atau kita perempuan, pahamkan mereka. Kalau lagi hamil nggak puasa, atau nggak puasa, ajarkan mereka niat hatinya. Jangan cuma khawatir kepada anak, tapi juga harus ada kekhawatiran kepada diri. Nah, kekhawatiran kepada dirinya itu yang akan menggugurkan kewajiban fidyah. Gimana fidyahnya? Fidyahnya 1 hari itu adalah mutu tu'amin yaumin. Setiap 1 hari maka dia mengeluarkan 1 mud dari makanan pokok di negara itu. Di negara kita umumnya kita pokoknya makanan pokoknya apa? Beras apa nasi? Nasi. Oke, itu adalah beras. Nanti kalau enggak puasa karena hamil, karena menyusuinya, dan itu hanya karena khawatir sama anaknya aja, maka nanti bisa foto wajib bayar fidyah. Ramadan ini dia full sebulan enggak puasa. Nah itu kalau Ramadan ada 29 hari, maka dia keluarkan beras 29 mud, 29 mud. Kata tulisnya begini. Jadi beda pendapat ulama Indonesia tentang mud beras. Ada mengatakan itu seliter kurang, ada mengatakan mud beras itu ada mengatakan seliter pas. Maka kita supaya lebih hati-hati, kita lebihin seliter muncul atau muncul. Berarti kita gunakan 1 kilo. Lebih gampang, lebih mudah, dan lebih meyakinkan kita gunakan 1 mud 1 kilogram beras. Berarti kalau 29 mol, kita hati-hatinya 1 kilo per mulnya berarti 29 kilogram beras. Nah 1 kilogram beras berapa liter tadi? Emang? Oke. Ada 12 beras memang 12 liter kemarin sekilo 1 kilo 15 ya, 1 kilo 15 ribu dikali 29 sama dengan berapa? Ya coba. Ya segitulah. Ini yang kita mau bilang. Intinya mah 15.000 kali 29 hari. Keluarkan dana untuk itu. Keluarkan dana untuk itu sebagai pembayaran fidyah. Itu kalau ada khawatirnya cuma ke anak doang. Makanya luruskan faham mereka, jangan cuma mikirin anak, tapi juga mikirin diri sendiri. Dia lagi hamil, jangan cuma mikirin yang dikandungnya aja, tapi mikirin dirinya sendiri. Kemudian ketika menyusui, jangan cuma mikirin anak yang disusui, tapi juga mikirin dirinya juga. Artinya khawatirnya bukan cuma ke anak, tapi juga ke dirinya sendiri. Khawatiran terhadap dirinya itulah yang menggugurkan fidyah. Cuma wajib kodok doang, kagak wajib bayar fidyah. Tapi kalau cuma ke anaknya saja, khawatir sama anaknya aja, maka dia wajib kodok dan wajib fidyah. Kalau ada orang yang tua, kita punya mbah tua banget, udah nggak sanggup, nggak tahan, nggak kuat untuk berpuasa, nggak usah berpuasa, ganti amal fidyah aja. Tiap hari 1 mul, tiap hari 1 mul. Kalau udah tua banget, ya udah nggak kuat puasa. Kalau baru tua doang, itu belum. Tapi kalau udah tuanya lengkap banget, udah nggak kuat dia puasa, belum itu, maka dia pun nggak wajib puasa, cukup ganti amal fidyah dan tidak ada kodok. Kemudian kedua, orang sakit layu jabul yang udah nggak ada harapan sembuh, udah difonis sama dokter, tinggal nunggu waktunya. Intinya udah nggak ada harapan secara medis, orang ini untuk sembuh, makanya nggak usah puasa ketika Ramadan. Cukup kita keluarganya gantiin per hari dengan 1 mud sebagai fidyah. Paham ya? Iya.
Insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kajian-kajian ilmu yang telah kita dari di majlis taklim tercinta kita di Masjid Jami' Al-Mukhlis ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia awal akhir. Saya pribadi atas nama pribadi selama saya di sini pasti banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak kekurangan. Oleh karena saya mohon dengan hati terdalam untuk dibukakan pintu maklum dan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin kan? Ketika ada jamaah atau siapa aja yang ada salah pada saya, kau usah sudah saya maafkan. Kita satu Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih, nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada dengki, nggak ada segala hal-hal yang mengotori hati kita. Insyaallah. Maafin kalau ada orang yang salah sama kita. Seandainya ada orang tetangga kita atau siapapun yang sampai sekarang susah benar bayar utangnya, dia bukan sama kita, tapi sampai hari ini dia belum bayar. Berbaik sangka aja Pak. Kenapa? Karena ketika kita ngutangin harta kita, meminjamkan harta kita kepada orang lain, pertama ibadah yang luar biasa. Yang kedua, dibayar tidak dibayar itu keuntungan buat kita dunia dan akhirat. Kemudian ketika dia bayarnya telat, itu merupakan keuntungan buat kita. Bahkan sampai mati dia gak bayar utangnya sama kita, gak lunas utangnya sama kita, maka itu tetap akan menjadi keuntungan buat kita nanti di akhirat. Insyaallah. Walaupun kita ada benci sama siapapun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Demikian, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, Allah merahmati kita semua, Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun min Allah wa kafa billahi 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antar rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.